Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya MH Agit Fernanda dengan NIM 2019-11075. Di sini saya akan menjelaskan seputar tentang pengukuran, besaran, satuan, dan metode kalibrasi pada pengukuran besaran listrik. Baik, selamat siang Ibu dan teman-teman sekalian. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pengertian dari pengukuran. Nah, pengukuran merupakan proses membandingkan nilai suatu besaran yang kita ukur menggunakan besaran sejenis yang ditetapkan sebagai satuan. Kemudian untuk metode pengukuran itu terdapat 3 metode, yaitu untuk metode yang pertama, yaitu metode dasar. Pada metode dasar ini, pengukuran besaran fisis yang langsung terbaca oleh alat ukur. Kemudian di mana ketelitian dari pengukuran sangat bergantung pada ketelitian alat ukur yang kita gunakan untuk melakukan pengukuran di metode dasar ini. Kemudian untuk metode selisih, menggunakan standar dalam pengukurannya, di mana pada dasarnya metode ini menggunakan konsep selisih dua nilai untuk mengetahui nilai ukur dari suatu parameternya, di mana selisih dua nilai tersebut, nilai itu kita lakukan pembandingan, kemudian kita dapat mengetahui nilai ukur dari suatu parameter yang kita gunakan pada metode selisih ini. Kemudian untuk metode nol, pada metode nol ini sebenarnya hampir mirip dengan metode selisih yang sudah saya jelaskan tersebut. Kemudian yang membedakan hanyalah alat ukur dalam metode ini selalu bernilai nol setiap kali kita selesai melakukan pengukuran. Kemudian klasifikasi pengukuran itu terdapat 4 jenis. Pada jenis yang pertama yaitu klasifikasi langsung. Pada klasifikasi langsung ini pengukuran dapat dibaca langsung dari alat ukur yang kita gunakan. Kemudian untuk klasifikasi tak langsung, pengukuran tidak bisa digunakan satu alat ukur saja dan tidak bisa dibaca langsung dari hasil pengukurannya pada saat kita selesai melakukan pengukuran. Kemudian untuk kaliber batas, dengan kaliber batas ini menggunakan alat ukur jenis kaliber yang dapat ditentukan apakah benda yang dibuat masuk dalam kategori yang diterima pada saat melakukan pengukuran besaran listrik ataupun besaran lainnya. Kemudian untuk perbandingan standar ini kita membandingkan bentuk benda yang dibuat dengan bentuk standar yang memang digunakan sebagai untuk alat pembanding pada saat melakukan suatu pengukuran. Kemudian, untuk klasifikasi alat ukur terdapat 3 jenis klasifikasinya, yaitu pada klasifikasi yang pertama yaitu berdasarkan sifat aslinya. Berdasarkan sifat aslinya ini terdapat 4 jenis, yaitu alat ukur langsung, alat ukur pembanding, alat ukur standar, dan alat ukur untuk kaliber batas. Kemudian untuk klasifikasi berikutnya itu berdasarkan dari turunannya, yang dimana berdasarkan dari turunannya itu berdasarkan alat ukur kas dan alat ukur koordinatnya. Kemudian untuk klasifikasi berdasarkan prinsip kerjanya itu, untuk alat ukur itu terdapat 6 jenis. Yang pertama untuk alat ukur mekanik, optik, pneumatik, elektrik, hidrolik, dan alat ukur aerodinamik. Kemudian untuk faktor-faktor yang mempengaruhi dari pengukuran itu terdapat 5 jenis, yaitu untuk yang pertama akurasi. Untuk akurasi ini kedekatan alat ukur membaca pada nilai yang sebenarnya dari variabel yang kita ukur, yang dimana akurasi ini juga menjadi salah satu faktor apakah pengukuran yang kita lakukan itu benar-benar berhasil atau tidak. Kemudian untuk presisi ini hampir sama dengan akurasi, yang dimana untuk presisi ini tersebut derajat yang membedakan satu pengukuran dengan pengukuran yang lainnya, baik itu nilai besaran maupun nilai hasil dari pengukuran yang kita lakukan. Kemudian untuk kepekaan merupakan rasio dari sinyal output atau tanggapan alat, ukur perubahan input atau variabel yang kita ukur. Kemudian untuk resolusi merupakan perubahan terkecil dari nilai pengukuran yang mampu ditangkap oleh alat ukur, di mana resolusi ini yang seperti yang dikatakan itu menyatakan perubahan terkecil yang mampu ditangkap oleh alat ukur ketika kita melakukan pengukuran. Dan yang terakhir merupakan kesalahan. Kesalahan merupakan angka penyimpangan dari nilai sebenarnya dari variabel yang diukur, di mana apabila terjadi kesalahan dari suatu pengukuran dapat dinyatakan bahwa pengukuran yang kita lakukan itu tidaklah sempurna, atau dapat dikatakan juga pengukuran kita tuh gagal karena tidak memenuhi aspek yang sebenarnya yang dibutuhkan dari suatu pengukuran. Kemudian jenis-jenis kekeliruan. Jenis-jenis kekeliruan ini terdapat 3 jenis, yaitu untuk jenis yang pertama kekeliruan umum, kekeliruan sistematik, dan kekeliruan acak. Untuk kekeliruan umum itu tersebut disebabkan oleh faktor manusia, karena dari judulnya juga umum kan berarti dari faktor manusia yang
yang disebabkan. Kemudian untuk kekeliruan sistematik, dari judulnya sistematik itu pasti berkaitan dengan alat ukur seperti kerusakan alat dan pengaruh dari lingkungan dalam kita melakukan suatu pengukuran. Kemudian untuk kekeliruan acak merupakan kekeliruan berkaitan dengan faktor non teknis atau sistematik. Bisa juga kekeliruan acak ini tidak termasuk dari kekeliruan umum dan kekeliruan sistematik. Kemudian kita akan menjelaskan tentang besaran. Besaran merupakan segala sesuatu yang dapat diukur atau dihitung, kemudian dinyatakan dengan angka atau nilai. Kemudian setiap besaran pastinya akan memiliki suatu satuan. Nah, untuk pengertian dari satuan itu tersebut merupakan acuan yang digunakan untuk memastikan kebenaran pengukuran atau sebagai pembanding dalam suatu pengukuran besaran. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi dari besaran. Nah, besaran itu terdiri atas besaran pokok, yang dimana besaran pokok merupakan besaran yang satuannya telah diputuskan terlebih dahulu dan tidak diturunkan dari besaran lain. Yang dimana untuk besaran pokok itu terdiri atas 7 jenis, dan jenis-jenisnya itu memiliki lambang dan satuan. Yang dimana satuannya ini akan masuk di besarannya ini, yang dimana untuk sebagai jenis yang pertama yaitu panjang, satuannya meter, untuk massa satuannya kilogram, dan sebagainya, seperti gambar yang sudah saya tampilkan di layar. Kemudian untuk besaran turunan merupakan besaran yang diturunkan dari besaran pokok seperti yang sudah saya jelaskan pada slide di samping, yang dimana untuk besaran turunan itu terdiri atas 10 jenis, kemudian terdiri atas nama besarannya, lambang besaran, kemudian rumus dan satuan. Yang dimana untuk rumus itu kita dapat dari besaran turunan yang kita turunkan dari besaran pokok itu. Dimana untuk contohnya, untuk misalnya untuk besaran turunan volume, untuk rumusnya itu panjang, lebar dikali tinggi, kemudian untuk satuannya itu meter kubik. Kemudian di sini merupakan tabel untuk menyatakan besaran dan satuan dalam kelistrikan, yang dimana tabel tersebut terdiri atas besaran, satuan, dan simbol dalam kelistrikan atau dalam pengukuran besaran listrik yang dapat dibaca seperti gambar yang sudah saya tampilkan di layar. Kemudian terdapat jenis-jenis kesalahan dalam pengukuran, di mana untuk kesalahan yang pertama yaitu kesalahan sistematis, dan kesalahan yang kedua yaitu kesalahan acak. Untuk kesalahan sistematis ini berkaitan dengan pengaturan alat, kalibrasi alat, dan juga tempat yang dilakukan untuk proses kita melakukan pengukurannya. Kemudian untuk kesalahan acak merupakan kesalahan yang tidak dapat kita hindari, mau itu alat, kondisi, atau apapun yang kita sudah melakukan maksimal untuk melakukan pengukuran. Apabila terdapat kesalahan acak, pasti ada kalanya hasil yang kita lakukan itu dapat masuk dalam kesalahan acak. Maka kesalahan ini tidak dapat dielak atau dihindari apabila untuk kesalahan acak. Kemudian kita melihat dari sumber-sumber kesalahan dari pengukuran. Untuk sumber-sumber dari kesalahan pengukuran itu terdapat 4, yaitu yang pertama untuk alat ukur, kedua manusia, ketiga alami, dan keempat itu untuk hitung. Nah, untuk kesalahan dalam pengukuran untuk alat ukur itu dapat sesuai dari judulnya, untuk alat ukur dapat dilihat bahwa alat ukurnya tersebut yang memiliki kesalahan atau memiliki kekurangan atau kurang kalibrasi dari alat ukur yang kita gunakan. Kemudian untuk manusia tersebut human error atau berasal dari manusianya itu sendiri. Kemudian untuk kesalahan alami itu baik itu untuk kondisi, lingkungan, tekanan, suhu, atau yang lainnya yang dapat mempengaruhi dari kesalahan dalam kita melakukan pengukuran. Kemudian untuk kesalahan hitung itu sendiri kita di mana kita hasil dari pengukuran atau hasil yang kita lakukan pengukuran itu mengalami kesalahan dalam menghitung, sehingga untuk hasil nilai akhirnya itu tuh dapat terjadi miss atau kesalahpahaman, sehingga untuk hasil nilai ukurnya itu tuh dapat melenceng dari nilai yang sebenarnya diharuskan. Kemudian terdapat macam-macam alat ukur. Macam-macam alat ukur ini terdiri atas alat ukur listrik, panjang, massa, waktu, dan temperatur, yang dimana dari judul tersebut dapat dinyatakan bahwa masing-masing alat ukur tersebut mengukur dari masing-masing jenis yang disebutkan. Untuk alat ukur listrik mengukur listrik, panjang untuk mengukur panjang, massa mengukur massa, waktu, dan temperatur. Kemudian untuk alat ukurnya itu dapat dibaca pada PPT yang sudah saya berikan. Kemudian untuk kalibrasi itu sendiri merupakan
Referensi standar yang digunakan untuk mengkalibrasi alat ukur dapat ditempuh dengan beberapa tahap. Kemudian setiap sistem pengukuran harus dapat dibuktikan keandalannya dalam mengukur, kemudian prosedur pembuktian tersebut disebut dengan kalibrasi. Nah, untuk tujuan dari kalibrasi itu sendiri yaitu untuk mencapai ketelusuran dari suatu sistem pengukuran. Kemudian untuk manfaatnya itu mendukung sistem mutu yang diterapkan di berbagai industri pada peralatan laboratorium pada produksi yang kita miliki. Kemudian ini kita akan melakukan kalibrasi pada ampermeter. Nah, untuk sistem dari kalibrasi tersebut kita akan melakukan compare atau mengkalibrasi suatu ampermeter standar dengan ampermeter yang akan dijadikan suatu alat kalibrasinya. Nah, untuk kalibrasi ampermeter itu caranya seperti yang saya sebutkan tadi, kita mengkalibrasi dari ampermeter A dan ampermeter standar yang dipasang secara seri untuk kalibrasi ampermeter ini. Kemudian untuk gambarnya dapat dilihat pada gambar yang sudah saya tampilkan. Kemudian untuk gambar dari voltmeternya itu seperti itu. Kemudian untuk kalibrasi voltmeter hampir sama dengan kalibrasi pada ampermeter, yang membedakan hanyalah pada kalibrasi voltmeter ini dipasang secara paralel. Tapi untuk voltmeternya itu memiliki kita melakukan kalibrasi dengan voltmeter standar dan voltmeter. Kemudian untuk gambar dari proses kalibrasinya seperti itu. Kemudian untuk gambar voltmeternya seperti itu. Kemudian untuk kalibrasi ohmmeter, pada kalibrasi ohmmeter ini dapat dilihat pada gambar, kita akan menghubungkan probe merah ke konektor merah pada multitester dan probe hitam pada konektor hitam atau common pada multitester. Kemudian kita hubung singkatkan kedua ujung probe hitam dan merah. Sehingga pada layar pembacaan meter jarum akan bergerak ke kanan, kemudian tepatkan jarum pada angka 0 skala paling atas dengan menggunakan knob zero adjustment, sehingga multitester analog yang difungsikan sebagai ohmmeter dapat digunakan setelah dikalibrasi dan dapat digunakan. Kemudian untuk kalibrasi galvanometer ini terdiri atas 3 jenis cara kalibrasinya, yang dimana terdapat metode kapasitor, solenoida, dan induktansi bersama. Nah, untuk kalibrasi menggunakan metode induktansi bersama, sumber arus di rangkaian primer dikopel melalui galvanometer, kemudian melalui pengujian induktansi bersama. Kemudian rangkaian yang digunakan pada metode induktansi bersama ini, jika arus primer arahnya dibalik, maka akan terjadi penyimpangan galvanometer θ sebanding dengan konstanta rangkaian dan kepekaan pada galvanometer atau K. Dan untuk gambar galvanometernya seperti gambar yang sudah saya tampilkan pada layar. Kemudian untuk contoh dari pengukuran, kita akan melakukan pengukuran pada mikrometer sekrup. Di mana untuk mikrometer sekrup ini dapat dilihat pada gambar, untuk angka 5-nya itu menyatakan 5,2. Dan untuk angka di pada skala Skaudernya tertera untuk angka 31, yang dimana angka 31 itu didapat pada angka 30, kemudian ada garis 1 yang sejajar dengan mikrometer skrup pada bagian milimeternya. Sehingga untuk skala utama yang sudah saya sebutkan tadi bernilai 5,2, dan untuk skala sekundernya itu tertera pada nilai 31. Sehingga untuk nilai tersebut kita jumlahkan, sehingga yang didapat adalah nilai 5,231 cm untuk pengukuran mikrometer skrup. Terima kasih. Apabila ada salah-salah kata, mohon maaf, dan kepada Tuhan mohon ampun.